Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Putar TV dimanapun panjenengan sedaya berada, semoga sehat selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di kajian malam hari ini meneruskan pada part ketiga Sabtu Palon Nagih Janji berkenaan dengan misteri 5 generasi. 5 generasi yang diakhiri dengan generasi utusan akhir zaman. 1 generasi Nabi Sulaiman alaihissalam, 2 generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi 3 generasi Prabu Sailendra yang ada di Nusantara. Generasi keempat adalah generasi penerus beliau yang ada di Jawa ini, yaitu Prabu Siliwangi. Dan nanti puncaknya generasi yang kelima di akhir zaman, yaitu utusan akhir zaman. Setelah kita kemarin menjelaskan tentang proses perjanjian Sabtu Palon yang ada di Gunung Tidar, dan kita sudah kami jelaskan bahwa sepeninggal Prabu Sailendra, yaitu anak cucunya meneruskan dengan 2 wilayah barat, wilayah selatan pegunungan. Itu wilayahnya Wangsa Sailendra yang kita kenal dengan bahasa Wangsa Sailendra, dan perkembangannya sampai pada beliau setelah Sasubagait itu perkembangannya ke timur, ke Banyuwangi, masuk perkembangannya ke sebelum Majapahit itu namanya apa? Daerah Malang, Singosari, kemudian Majapahit. Jadi Majapahit tarik ke kidul, itu wilayah kidul yang terusnya. Adapun yang wilayah utara itu dipegang oleh cucu beliau juga, Wangsa Sanjaya. Wilayah Wangsa Sanjaya mengarah ke barat, yaitu sampai kepada ujungnya Tanah Jawa, daerah Banten, dan ke selatan. Nah, itu semua masuk wilayah utara. Dimulai dari Alas Roban ke barat. Nah, tepatnya di mana? Tepatnya generasi yang keempat, yaitu generasi Prabu Siliwangi, itu tepatnya berkeraton di Batang. Keraton utama Prabu Siliwangi itu bukan di wilayah barat, tapi di wilayah Batang. Titiknya ya di alun-alun Batang, sekitar situ. Ini ya mohon maaf kepada para spiritual dan pengkaji Jawa Barat yang biasa mengkaji dan mengklaim bahwa Prabu Siliwangi adalah wilayah barat. Pekalongan Batang pun juga masuk wilayah barat. Jadi utara ke barat satu wilayah. Tapi keraton yang sejatinya Prabu Siliwangi itu berada di Batang. Adapun yang berada di Jawa Barat itu adalah keraton cabang-cabangnya dan keraton penerus-penerusnya. Kalau dikatakan ya Wangsa Siliwangi. Tapi yang asli keraton beliau adalah di Batang. Termasuk kenapa beliau selalu menggunakan keilmuannya dengan bahasa harimau yang kemudian diyakini dan menjadi ikon yang sangat kuat di Jawa Barat, yaitu tentang harimau. Memang beliau melakukan sebuah perjalanan dalam hal spiritualnya sampai ketemu pada sebuah tempat yang menjadi sentral kerajaan harimau, kerajaan siluman harimau yang bertempat di
daerah Gunung Pirso, ya, Gunung Pirso, Banyu Putih, Batang, dan sampai sekarang pun masih di situ banyak siluman-siluman harimau menjadi kerajaan. Nah, di situ Prabu Siliwangi menaklukkan raja siluman harimau yang akhirnya mengikuti beliau dan berkhidmah kepada Eyang Prabu Siliwangi. Makanya disitulah sebenarnya sentral harimau yang ditaklukkan oleh Prabu Siliwangi. Adapun yang di barat yang mungkin menyusul pada siluman-siluman yang lain. Nah, sehingga dikenal beliau adalah dengan keilmuan harimau. Karena beliau raja, pasti keilmuannya harimau. Sama juga Prabu Sailendra, juga keilmuannya harimau. Untuk misteri Prabu Siliwangi sebagai penerus Raja Sailendra yang hubungannya adalah nantinya akan diwariskan kepada utusan akhir zaman, yang menjadi kabar yang tidak asing lagi bahwa salah satu tanda dari utusan akhir zaman adalah akan mempunyai senjata yang menjadi ikon akhir zaman, yaitu senjata Trisula. Nah, senjata Trisula sejatinya yang dipegang oleh beliau, kemudian diteruskan Mbah Sailendra, Prabu Sailendra, juga Prabu Siliwangi, itu sebelum meninggal beliau itu telah ditancapkan tepatnya di pohon beringin alun-alun Batang. Tempatnya di situ selama ini. Kemudian di tahun 2014, karena sudah waktunya itu keluar senjata Trisula keluar, maka pohon beringin pecah menjadi 3. Dan arah pecahnya itu, bagi yang menyaksikan waktu itu, arah pecahnya menjadi 3. Satu mengarah ke bagian selatan, yaitu Wonosobo, yang arahnya nanti energinya sampai ke timur. Yang satu lagi mengarah ke Jawa Barat, sekitar Bogor, sekitar memang menjadi wilayah terluasnya di wilayah barat dari utara ini. Kemudian yang satu lagi mengarah ke barat sebelah utara, tepatnya mengarah ke timur tengah. Ya, arahnya sama, Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Itu anehnya pecahnya seperti itu. Dan di dalamnya memang ada senjata yang digaibkan yang menjadi ikon kebangkitan Nusantara maupun kebangkitan peradaban baru yang telah dikabarkan oleh leluhur kita. Cuman setelah itu oleh pemerintah Batang dikait kembali, senjata itu masih di situ, atau tongkat atau apa itu, tombak ya, tongkat itu masih di situ. Baru ketika pada masanya tahun 2017, beliau sang kinasih, kalau bahasanya spiritual, sang kinasih utusan akhir zaman, datang lagi ke situ dan dimasukkan senjata Trisula itu masuk pada badan beliau, dan sampai sekarang ada di dada sang kinasih itu sendiri. Itu misteri tentang Batang. Makanya itulah kenapa kerajaan Mbah Siliwangi yang asli itu di Batang, bukan di wilayah Jawa Barat. Yang wilayah Jawa Barat adalah keturunan-keturunannya, kemudian bikin keraton di sana. Makanya keratonnya Siliwangi yang asli dicari sampai sekarang nggak kelihatan. Kalau yang bisa melihat secara basiroh tajam, barangkali diperlihatkan oleh Allah kemampuannya, ya silakan cek di wilayah alun-alun Batang itu. Nanti akan terlihat gambar keraton di masa lalu Prabu Siliwangi yang sejatinya. Ini generasi kelima adalah kelanjutan dari Prabu Siliwangi, yaitu generasinya sang kinasih.
Makanya Sakinase kehebatannya, keistimewaannya yang jadi pendamping yang samar atau yang semarnya itu bukan hanya satu. Yang jadi pendamping utama yang semarnya adalah yang teratas, di samping juga malaikat Jibril yang memang menyampaikan pesan-pesan itu yang dari Allah Roh. Beliau yang generasi pertama yaitu Raja Sulaiman atau Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Itu kalau dikatakan yang semar pertama. Kemudian juga pendamping beliau Prabu Sailendra. Itu juga ikut mendidik, mendampingi dari arah raja. Kemudian Prabu Siliwangi dari arah raja. Yang nanti akan benar-benar sampai sekarang mendidik beliau tentang tata negara, tentang wilayah mengelola harta-harta amanah, dan tentang wilayah wahyu keprabuan. Itu semua dari beliau, warisnya dari Nabi Sulaiman, Raja Sailendra, dan Raja Siliwangi. Adapun yang keempat yang mendampingi beliau di wilayah akidah adalah beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mendidik beliau langsung tentang masalah akidah. Karena ini akidahnya genuin. Nah, inilah yang dinamakan sejatinya akidah ahli sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang genuin, yang dikatakan bahwa 73 golongan itu 72 golongan akan tersesat dan yang selamat itu adalah cuma satu, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Itu yang dimaksud adalah ma'ana alaihi wa ashabi, adalah masa-masa generasi Rasulullah dan sahabatnya, dan diteruskan masa-masa generasi Sakinase utusan akhir zaman dengan sahabatnya dan pengikutnya. Yang jadi masalah kita itu pemirsa Buton TV, ya mudah-mudahan yang meyakini, yang mengikuti alur dari pengajian ini mudah-mudahan dipilih oleh Allah menjadi pengikut beliau, sehingga termasuk golongan satu yang selamat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bukan ahli sunnah yang mengaku ahli sunnah. Itu adalah makom doa. Ahli sunnah al-Asyariyah, ahli sunnah al-Maturidiyah yang berkembang di mayoritas dunia ini, itu kondisinya itu adalah makom doa. Yang mudah-mudahan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang memang ikhlas dan selamat dari dosa-dosa syirik. Adapun meskipun madhabnya ala ahli sunnah, kalau dosa syiriknya dilanggar ya nggak ngefek sama sekali, termasuk dari golongan-golongan yang tersesat dan celaka tentunya. Ini masalah generasi yang keempat Prabu Siliwangi. Ya mohon maaf kepada spiritual Jawa Barat kok diklaim Batang semua, Pekalongan Batang. Ini memang petunjuk yang kami terima dari pelaku akhir zaman, memang seperti ini. Adapun harimau-harimau yang menjadi ikon Jawa Barat itu rata-rata para spiritual memang seperti itu. Mana yang jadi senangnya, mana yang jadi kemantapannya, pasti dia akan ditemui dengan bentuk yang dimantapi. Kalau orang Jawa Barat mantapnya pada Prabu Siliwangi dengan harimaunya, ya tentunya godaan pertama mereka dalam perjalanan spiritual pasti akan ditemui harimau-harimau palsu, bukan sejatinya Prabu Siliwangi. Dan itu sudah menjadi nasib para spiritual. Sebelum mencapai pada aslinya, pasti akan ditemui oleh sesuatu yang dicintainya. Kalau yang dicintai sebagai orang-orang Arab kok masalah Nabi Khidir, karena ingin dapat laduni, ingin dapat lain-lain, ya pasti yang datang adalah iblis yang memasuk, jin yang masuk sebagai Nabi Khidir. Kalau yang dicintainya itu Mbah Semar, ya pasti akan iblis menyerupai dan mengaku Mbah Semar. Kalau yang dicintainya Sunan Kalijogo, spiritual akhir-akhir ini, ya pasti yang akan mendating adalah jin yang berupa mengaku Sunan Kalijogo. Dan itu jangan mudah percaya dulu. Nanti panjenengan para pelaku spiritual nggak bisa melanjutkan perjalanannya, mandek di situ. Minta hadiah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah,
agar bisa melakukan perjalanan spiritual yang asli. Pemirsa Putar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sampaikan di part yang ketiga ini dengan Sabdo Palon Nagih Janji ini bahwa di Gunung Tidar sekarang itu memang karena mistik yang tinggi, di situ kesininya dijadikan sebuah pemujaan oleh iblis demit siluman setempat. Sehingga kalau ke sana kebanyakan kok mengadakan sebuah ritual-ritual, baik itu urusan harta maupun urusan kesaktian, pasti awalnya pasti akan digelincirkan oleh gaib-gaib yang ada di situ. Dan itu sangat banyak sekali para spiritual yang menjadi korban dari kegaiban itu, yang akhirnya dalamnya dikuasai oleh gaib-gaib yang ada di Tidar. Di pelaku akhir zaman ini sering membantu kepada teman-teman saudara-saudara kita yang pernah melakukan ritual-ritual di Gunung Tidar, pasti dalamnya adalah iblis dan siluman yang memang berasal dari Gunung Tidar. Kalau ini dilanjutkan pasti banyak korbannya lagi. Oleh karena itu, sebagai bentuk rencana dari Allah yang akan membersihkan tanah Jawa ini dari unsur-unsur negatif itu, maka pelaku akhir zaman dekat-dekat ini akan datang ke Tidar dan akan menutup gaib-gaib yang ada di Gunung Tidar sebagai bentuk resik-resik Nusantara. Karena tanah Jawa ini akan dijadikan tanah suci oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sentral dari peradaban baru, peradaban akhir zaman dalam membentuk dan merealisasikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kami perhatikan dan kami kabarkan juga bahwa goro-goro ataupun sebuah munculnya sang kinasih pasti akan diawali dengan musibah dari tempat sentralnya atau tempat yang menjadi titik-titik pemujaan yang besar. Dan di Jawa ini kebagian musibah besar nanti ada 7 titik. Di pulau di luar tanah Jawa, tapi di wilayah Nusantara Indonesia ada 7 titik. Dan di wilayah selain Nusantara di seluruh dunia akan ada titik yang akan menjadi koordinat musibah akhir zaman, itu ada 33 titik. Sehingga keseluruhan dari itu nanti ada 47 titik yang akan menjadi tulisnya dari takdir Allah dalam ranah goro-goro di akhir zaman ini. Mudah-mudahan para pengusaha TV termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon kita selamat dengan keluarganya di ranah goro-goro ini. Karena itu sudah menjadi titik keputusan dan itu akan terjadi semuanya di fase kedua ini. Dan sudah kami sampaikan bahwa fase kedua diawali dari tahun 2024. Mudah-mudahan kita selamat dari hal-hal semacam ini, dan 47 titik itu belum dimulai. Kemarin musibah gempa-gempa ini adalah hanya pemanasan. Tapi dekat-dekat ini akan terjadi hal-hal yang dimaksud dari 47 titik ini. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa mendapat pelajaran bagi kita pemirsa Putar TV untuk bisa selalu mendekatkan diri, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan berkahan dari leluhur kita yang selalu melihat kita dan mengawasi atas perjalanan kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.